Shalom teman-teman semua. Selamat tahun baru semuanya. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan membawa segala harapan dan doa kita dalam menyambut tahun 2022 ini. Agar kiranya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dengan segala perubahan yang akan terjadi. Kita akan membuka ibadah kita di tahun yang baru ini dengan menyanyikan NKB 42, Fajar yang menyingsing baitnya yang ke-1 dan yang ke-3.
Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Hari ini kita memasuki tahun yang baru. Di tahun yang baru ini kita diajak untuk mengubah cara hidup kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Bukan hanya perubahan tentang penampilan, tapi juga tentang cara hidup kita. Tentu perubahan itu tidak hanya sekali dihadapi, tapi ada proses yang dilalui agar kita bisa merubah cara hidup kita. Namun ada kalanya kita enggan menerima atau menghadapi proses tersebut. Kita terkadang sulit meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dengan alasan tidak terbiasa dan takut untuk dijauhi, kita menolak cara hidup kita agar sesuai dengan tuntutan Roh Kudus dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mencoba untuk merubah cara hidup kita? Apakah kita telah bersedia untuk meninggalkan kebiasaan kita dan menerima cara hidup yang baru? Teman-teman remaja diberi waktu untuk mengakui dosanya secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kami. Ampuni dosa dan perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mengampuni kami dan bimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah diambil dari Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah nenek moyangmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Persilakan duduk. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon nikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima, juga melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini di tahun yang baru, kami boleh kembali ya Bapak beribadah bersama, sekalipun kami mengikuti secara online dari Google Meet maupun kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh memampukan kami untuk boleh beroleh hikmat-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan membaca, biarlah hikmat-Mu itu menerangi pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu itu, menjadikannya sebagai pegangan hidup kami, dan juga melakukannya di dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa. Biarlah apa yang dikatakan berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari surat Efesus. Surat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayatnya yang ganjil, rekan-rekan sekalian ayatnya yang genap. Ya. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan pembacaan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan semua.
Selamat tahun baru. Nah, sekarang saya mau nanya. Kalian waktu malam pergantian tahun, ayo, pada di mana? Di rumah masing-masing atau di mana? Di rumah. Ngapain di rumah? Tidur? Mandok hatta. Oke. Mandok hatta itu berarti apa tuh? Boleh dijelaskan sedikit? Mandok hatta itu artinya apa? Ini itu siapa tuh tadi? Oh, si Indi. Oh, itu semacam apa Indi? Tahun baru, minta maaf atas kesalahan dan mau memasuki tahun yang baru dengan penuh harapan, begitu ya kurang lebih ya. Oke, manukata biasanya rata-rata orang Batak tuh. Yang lain selain manukata, apalagi? Makan-makan? Bakar sosis. Siapa tuh? Oh si ini ya. Kesia ya, bakar sosis ya. Oh, bakar sosis. Kenapa? Oh, disponsori oleh mamanya. Namanya siapa? Ibu? Hah? Istrinya Pak Puji. Oke, terima kasih istrinya Pak Puji sudah mensponsori Kesia dengan sosis bakar. Ada lagi yang lain? Tahun baru ngapain? Ada yang tidur nggak pas malam pergantian tahun saking capeknya? Nggak ada. Semuanya terjaga ya. Termasuk yang online ya. Saya harap yang online juga kalian malam tahun baru tidak melewatkan malam tahun baru ya. Kalau kalian melewatkan malam tahun baru berarti ya kalian nggak tahun baruan gitu aja, nggak ganti tahun. Nah, rekan-rekan bicara soal tahun baru nih, biasanya yang identik dengan tahun baru apa? Hah? Petasan, satu. Apalagi? Resolusi. Berapa piksel ini resolusinya? Oh bukan. Resolusi, apalagi? Yang identik dengan tahun baru biasanya. Yuk. Sampai ada lagunya loh. Tahun baru biasanya ada baju baru ada? Biasanya? Biasanya, bukan sekarang. Biasanya ada baju baru. Apalagi? Buku baru. Ya dong, kalau yang sekolah minimal ganti buku lah ya. Habis gitu ya. Apalagi yang baru-baru ada kan biasanya kalau tahun baru, apalagi kacamata baru, baju baru, sepatu baru, kadang-kadang ada yang bilang rumah baru. Tapi ada nggak yang pernah membayangkan soal tadi ada yang sempat diangkat resolusi tahun baru? Ada yang mengerjakan resolusi tahun baru? Ada yang bikin selain tadi? Maria bikin? Enggak. Yang lain pada bikin? Tahu resolusi tahun baru? Bukan resolusi ada di layar kita ini ya, bukan. Tahu resolusi tahun baru? Ada yang pernah bikin? Belum pernah. Nah, biasanya teman-teman kalau anak-anak yang rada kekinian itu suka bikin namanya resolusi tahun baru. Apa itu resolusi tahun baru? Resolusi tahun baru itu kayak ibarat kata tuh cita-cita yang mau dicapai di tahun ini. Misalkan resolusi tahun 2022, 1, menurunkan berat badan 25 kg, misal ya. Berat badannya 25 kilo diturunin jadi 0, saya nggak ngebayang. Yang kedua, mau belajar lebih rajin lagi, meningkatkan nilai dari 50 jadi 51. Misal ya. Yang ketiga, apalagi resolusi tahun baru, semakin berbakti kepada orang tua dengan mau membereskan rumah setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya, karena dia biasanya malas di rumahnya misal. Itu ibarat kata sesuatu yang mencerminkan bahwa orang ini, anak ini mau berubah di tahun yang baru. Karena apa? Karena tahun yang lama, ya sudah. Itu tahun yang lama menjadi pelajaran buat kita. Di tahun yang baru kita mau jadi pribadi yang baru. Diawali dengan buka tahun. Contohnya tadi ada tradisi yang dibilang kalau orang-orang Batak biasanya mandok hatta.
Ada di situ ada renungan singkat yang saya tahu gitu ya. Seingat saya ada renungan singkat yang dibacakan lalu nanti masing-masing keluarga menyatakanlah kesalahannya, memohon maaf pada momen itu dan juga berjanji akan memperbaiki diri dan di situ terjadi rekonsiliasi. Terjadi maaf-maafan gitu ya. Karena kita mau masuk tahun yang baru dengan status yang baru, dengan hidup yang baru, dengan kondisi yang baru. Nah, rekan-rekan, ini juga yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini di tahun yang baru ini. Hari kedua kita di tahun yang baru. Di mana kita diingatkan dalam Efesus 4 ini sebagai manusia yang baru. Dengan jelas Paulus mengatakan jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Di sini Paulus dengan tegas mengatakan kita adalah orang-orang yang dibaharui di dalam Tuhan. Dibaharui di dalam Tuhan karena kita telah menerima anugerah keselamatan itu lewat kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia. Yang kita rayakan pada hari Natal kemarin. Kelahiran Yesus Kristus itu menjadi sebuah identitas kita. Oleh karenanya kita yang telah diselamatkan itu jangan lagi hidup di dalam cara yang lama, cara hidup orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia. Apa contohnya? Di sini Paulus ngomong dengan jelas, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Perasaan yang tumpul. Itu contohnya baru 3. Pasam, saya nggak ngerti pikiran yang gelap itu apa. Hidup jauh dari persekutuan itu apa. Perasaan yang tumpul itu apa. Oh, tenang, gampang. Kita mulai satu-satu. Pengertian yang gelap. Teman-teman pernah mengalami kejadian mati listrik? Pernah ya mati listrik? Lampu dimatiin ya? Nah ini kita aja nggak nyalain lampu udah terang nih. Kejadian mati listriknya itu jam 12 malam. Pernah? Apa yang kita cari pertama kali kalau mati listrik? HP, lampu senter. Intinya sesuatu yang memancarkan terang. Nah kalau kita di dalam gelap, kita bisa melihat atau enggak? Enggak kan? Ketika blek, totonya blackout, enggak kan? Benar-benar kita nggak bisa ngelihat. Jalan aja nabrak kan? Nah itu sama seperti orang yang pikirannya gelap. Orang yang pikirannya gelap, pikirannya itu apa? Nabrak-nabrak. Karena apa? Dia nggak bisa ngelihat situasi sekitarnya. Dia mikir 1 tambah 1, iya 1 tambah 1, tapi dia nggak tahu hasilnya sama dengan 2. Dia mikir kalau kita main game gitu ya, oke saya main game balapan mobil misalnya gitu, tapi saya nggak tahu caranya ngegas seperti apa. Pokoknya saya maunya menang, tapi saya nggak tahu cara ngegas. Nggak tahu cara gas, giliran udah bisa gas, giginya nggak diganti-ganti, ya larinya mobilnya pelan aja terus. Tiba-tiba dia ngomong, gamenya jelek. Ini mobilnya nggak kenceng, padahal dia gasnya cuma gitu, ngeng. Pikiran yang gelap kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak bisa lihat sekitarnya. Berpikirnya hanya untuk orientasinya adalah dirinya sendiri. Itu pikiran yang gelap. Dan itu berbahaya. Karena kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Pikiran kita akhirnya kotor, terlalu banyak sesuatu yang membuat kita menjadi puyeng. Dan akhirnya kita nggak bisa berpikir secara tegas, lurus. Akhirnya pikiran kita nabrak. Mau begini salah, mau begitu salah. Lalu apa lagi? Ada juga di sini kalau lihat pengertian yang gelap, pikiran yang gelap. Di sini juga ada kebodohan, kedegilan hati. Kedegilan hati artinya hatinya keras. Gak mau diubah. Ya udah, ya gitu-gitu aja terus. Orang gua orangnya gini kok. Gak mau terima untuk berubah. Perasaan yang tumpul juga sama. Karena pikiran yang gelap akhirnya menimbulkan
perasaan yang tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Hanya berpikirnya satu. Ya udahlah, teman saya belain. Padahal kita nggak pernah tahu itu teman kita benar apa salah. Perasaan kita tumpul karena cuman ya perasaannya ya teman kita harus kita bela lah. Wah, ini harus dibela nih teman kita. Padahal kita nggak tahu teman kita itu salah atau enggak. Nah, kita adik-adik sebagai anak-anak yang telah menerima terang melalui anugerah kelahiran Yesus Kristus, penebusan di dalam Dia, tidak bisa seperti itu. Karena kita telah mendengar tentang Yesus, menerima pengajaran di dalam Dia yang nyata, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Di dalam bagian ini adik-adik Paulus mengatakan bukan dengan tenang, bukan dengan simple, bukan dengan ya tinggalin manusia lama, enggak. Tetapi Paulus mengatakan harus meninggalkan. Harus meninggalkan manusia lama. Manusia lama kita yang pikirannya enggak jelas, pikirannya terbutakan, perasaannya tumpul, mementingkan ego diri kita sendiri dan berorientasi kepada saya enggak apa-apa kok. Harus itu semua kita tinggalkan karena apa? Karena kita telah menerima terang di dalam Yesus Kristus yang menerangi hati dan pikiran kita. Menerangi hati dan pikiran kita untuk menimbang mana hal yang baik, mana yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Membela teman, iya itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah itu benar kalau teman kita salah kita bela? Enggak juga. Tetap kita harus ingetin, kamu salah. Saya tidak membela kamu, kenapa? Karena kamu salah. Dan saya sebagai teman kamu, ingin kamu hidup lebih baik. Kita nolongin teman kita, benar, baik. Tetapi kalau nolongin teman kita untuk nyontek, itu sesuatu yang tidak benar. Nolongin teman kita, benar, bagus, baik. Tapi nolongin buat ngeroyokin orang, itu kan nggak benar. Nah, itulah. Kalau kita menerima terang Kristus, kita bisa menimbang itu semua. Dan kita sebagai anak-anak Allah harusnya bisa menimbang itu. Karena apa? Karena kita telah diberikan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang menolong kita di dalam hati kita untuk menimbang itu semua. Maka itu adik-adik sesuai dengan tema kita hari ini. Yang artinya kalau boleh diartikan, hei teman, kamu harus berubah untuk kehidupanmu. Bahasa Indonesianya. Mengingatkan kita di tahun yang baru ini untuk berubah. Meninggalkan segala kebiasaan lama kita bersama dengan tahun yang sudah berlalu. Dan membangun sebuah kebiasaan baru yang berorientasi kepada Allah. Mengarahkan hidup kita benar-benar untuk menjadi alat supaya Tuhan dimuliakan lewat diri kita. Karena kita telah menerima terang di dalam Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita itu malah mencerminkan sesuatu yang buruk. Katanya orang Kristen, anggota jemaat GKI Cicurug, kok nyontek melulu di sekolah? Katanya orang Kristen, anggota GKI Cicurug, sering ibadah di Korem, tapi kok di luar ikut tawuran. Katanya orang Kristen, ibadahnya di Cicurug, ya kan? Cicurug ya banyak gereja, tapi GKI dia bilang. Tapi kok kalau di media sosial, kata-katanya kacau. Itu kan tidak mencerminkan. Apalagi kalau sekarang oke lah media sosial, rekan-rekan sekalian jarang main. Main game deh. Ada kan fitur live chat kalau di game-game tertentu ya. Ya nggak usah sebut merek lah, nanti saya didatengin sama yang bikin gamenya ya. Katanya nih orang Kristen. Dulu sekolah minggunya di GKI Cicurug.
Sekarang remajanya sama. Kok kata-katanya hancur lebur? Katanya orang Kristen. Orang Kristen itu kan penuh kasih. Apa kata orang? Kalau kita tidak mencerminkan kualitas hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Oleh karena itu rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini mengajak kita untuk berubah secara penuh di tahun yang baru ini. Mumpung baru 2 hari, masih ada kesempatan untuk kita untuk berubah. Jangan sampai tiba-tiba kita udah nyampe di akhir tahun ternyata kita masih melakukan hal-hal yang sama. Kita masih hidup jauh dari firman Tuhan. Marilah adik-adik kita di tahun ini merubah sikap, kebiasaan, kelakuan kita yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, mereka yang mencuri janganlah mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Oke lah, sekarang kita nggak ngomong. Jangan ada perkataan kotor keluar dari ketikan tanganmu. Karena apa? Itu berakibat fatal. Kalau yang kita biasa di tahun yang lalu kita ngomongnya kacau balau, nggak cuman kebun binatang yang dikeluarkan, tetapi segala hal yang jelek-jelek, itu ibarat kata neraka dibuka dikeluarkan. Marilah kita di tahun ini berkata-kata dengan lebih sopan santun. Nggak cuman ke orang tua kita aja kita baik, nggak cuman di rumah kita baik, tetapi juga kepada teman-teman kita di sekitar kita. Kalau yang dulunya sering berantem, bertobatlah. Kalian cuma nambahin tagihan aja, orang tua kalian mesti ngobatin. Jadilah orang-orang yang mempelopori perdamaian. Jadilah orang-orang yang membawa perdamaian kepada lingkungan di mana kalian berada. Kalau yang suka nyontek, kan nyontek mencuri. Janganlah kalian menyontek lagi tahun ini, bertobatlah. Jadilah orang-orang yang rajin belajar. Orang-orang yang mau mendengar orang lain, mendengarkan saran, masukan untuk kemajuan kita bersama. Kalau yang sering mengeluarkan kata-kata kotor, jangan lagi melakukan hal yang sama. Melainkan keluarkanlah kata-kata berkat. Paulus juga pernah bilang, mulut yang sama, lidah yang sama, bisa mengeluarkan berkat, mengeluarkan kutuk. Tinggal kita sebagai usernya, bagaimana kita mengelolanya. Itu juga berada di tangan kita, di jari kita. Jari yang sama bisa mengeluarkan ayat-ayat Alkitab. Jari yang sama juga bisa mengeluarkan, mengetik kata-kata yang penuh kecaman dan mengancam. Oleh karena itu adik-adik, marilah di tahun yang baru ini kita benar-benar menjadi manusia baru. Orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang tidak hanya bertobat tetapi benar-benar melaksanakan pertobatannya itu secara nyata. Di dalam keseharian kita. Supaya orang bisa lihat siapa kita. Orang Kristen loh. Kristen sama dengan penuh kasih. Harusnya dia berkata-kata penuh berkat. Tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Justru harusnya kita berkata-kata dengan menyamankan orang lain. Orang Kristen loh, kok emosinya udah kayak saya datengin orang lagi ngamuk, banteng yang siap menyeruduk. Harusnya dia penuh dengan kasih. Dan marilah adik-adik di tahun yang baru ini, kita memasukinya dengan identitas yang baru. Identitas sebagai remaja yang mau terus berubah. Terus memperbaiki diri di dalam Tuhan. Dan senantiasa menyandarkan diri hanya kepada firman-Nya. Termasuk kalau mereka yang jarang ibadah. Marilah di tahun ini menjadi anak-anak yang rajin datang ke gereja. Bahkan terlibat di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati kita. Selamat tahun baru. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini kami diingatkan di dalam memasuki tahun yang baru untuk mengenakan identitas kami yang baru, meninggalkan segala identitas kami yang lama dan berubah menjadi anak-anak yang lebih mencerminkan penebusan yang kami terima di dalam karya Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk mengubah segala perilaku kami yang jauh dari firman-Mu, yang tidak sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang hidup di dalam kasih, anak-anak yang mau senantiasa beradaptasi dengan situasi, bahkan berani untuk berubah, mengubah diri kami terlebih dahulu menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami dan mampukan kami ya Bapa, supaya kami boleh melakukan tugas dan panggilan itu. Kami berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Dengan segala pekerjaan yang mereka lakukan, kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat kepada mereka. Supaya mereka boleh mendidik setiap kami untuk boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang kasih-Mu saja. Berkatilah kehidupan mereka ya Bapa. Engkau yang senantiasa pakai mereka untuk menjadi alat berkat-Mu. Dan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka. Untuk adik kakak kami ya Bapak, biar Kau juga berkati di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, Engkau senantiasa sertai. Juga untuk studi kami masing-masing ya Bapak, di dalam persekolahan Engkau yang boleh berkati, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang jujur, yang mengerjakan segala sesuatunya dengan takut akan Engkau saja. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini belum dapat hadir, entah mereka yang pada saat ini masih berada di kampung halaman masing-masing, atau mereka yang memang sudah lama tidak hadir di dalam ibadah. Kiranya Engkau juga yang menimbulkan kerinduan ya Bapa, supaya mereka boleh kembali hadir bersama kami mengikuti ibadah, dan juga bersama-sama kami memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau yang menumbuhkan gerakan di hati mereka ya Bapa, dan juga Engkau yang pakai kami untuk boleh menjangkau setiap mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Cicurug, khususnya terkait dengan pelunasan dana ruangan yang kami pakai ini. Kami bersyukur ya Bapak, bahwa anak-anak-Mu boleh memiliki kerinduan di dalam bagian ini. Tetapi biarlah kami juga boleh terus Engkau semangati untuk tetap mengambil bagian di dalam proses ini ke depannya. Untuk setiap kami ya Bapak yang hadir di tempat ini maupun mengikuti ibadah online, kami juga menyerahkan diri kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakailah kami seturut dengan panggilan yang berasal daripada-Mu saja, dan biarlah kami semakin hidup di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Mas persembahan kita diambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah,
Persembahan bisa transfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke amplop dan dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian NKB 190, Langit Bernyanyi Gembira. Langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena kemuliaan Allah kita panjatkan terus. Haleluya, haleluya, langit bernyanyi gembira, haleluya. Karena hidupku di dalam haleluya, 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 haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas apa yang Engkau berikan untuk kami. Tuhan, semoga persembahan ini dapat berguna dan berkenan untuk-Mu. Dan juga terima kasih ya Tuhan kepada orang-orang yang sudah memberikan persembahan terbaik ini untuk-Mu. Biarlah persembahan ini dapat dipakai dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita belajar untuk mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan cara hidup kita yang lama, serta mau menerima cara hidup kita yang baru. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita menyanyikan satu pujian, Semua Orang Inginkan Kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Betapa masuk semua manusia tak dapat diandalkan. Pasti benar, perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terangan kebenaran dan jalan keselamatan. Rekan-rekan sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin.
Saat teduh untuk kita semua. Untuk warta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Forum. Warta lisan pada pagi hari ini, untuk yang pertama, bagi teman-teman yang mengikuti ibadah secara online, persembahan bisa dikumpulkan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug, BCA nomor 12907 56 924 atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. 2. Dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Lihat daftar penatua pendamping per wilayah. 3. Dikirim ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Untuk minggu depan yang jadi PL-nya Loin, wartanya Nathanael Simanungkalit, pelayan firmannya Pendeta Esa dengan tema Yesus Teladan Perubahan, yang diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jangan lupa teman-teman Koram untuk mengingatkan teman yang diundur. Untuk petugas hari ini, terima kasih, Tuhan memberkati pelayannya. Shalom teman-teman. Untuk info tambahannya, cuman mau ngingetin minggu depan ibadah seperti biasa di Koram. Terus untuk teman-teman yang udah CD, yang udah baptis dewasa, ada perjamuan kudus ya minggu depan jam 7. Nanti untuk link pendaftarannya nanti bakal di-share di grup kayak biasa ya. Terus buat celengan buat teman-teman yang belum ngumpulin atau teman-teman yang online, ada yang belum ngumpulin bisa dikumpulin ya. Boleh dikumpulin kalau misalkan datang atau dititipin ke TU gereja juga boleh. Terus dari pengurus yang online absen jangan lupa ya. Ada lagi yang mau tambahan dari pengurus? Cukup. Kursi kayak biasa ya ditarik lagi ke belakang. Makasih semuanya, selamat hari Minggu. Yang piket juga jangan lupa. Ada jadwalnya nggak? Ya pokoknya tarik dulu aja kursinya ke belakang ya. Makasih semua.